Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara, berjumpa lagi di hari Minggu. Kembali kita beribadah secara online. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap memuji dan menyenangkan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Mari kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya punya Tuhan yang teramat besar, yang sanggup mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami imani kemenangan sudah kami terima Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kami mau duduk diam mendengar firman-Mu berbicara buat kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu dalam pemberitaan Tuhan lewat media online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, terpelihara tubuh, jiwa dan roh. Sekalipun kita tidak tatap muka, tegur sapa atau jabat tangan. Tapi saya percaya semua tetap gembira, tetap sukacita, tetap semangat dalam ibadah pagi ini. Amin. Haleluya. Mari buka bersama saya 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terkasih, perhatikan ayat yang ke-6. Ada sesuatu yang luar biasa. Alkitab katakan bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, saya percaya saat ini tidak ada seorang pun yang tidak berduka cita.
Saya percaya saat ini tidak ada seorang pun yang tidak mengalami pencobaan. Semua mengalami, semua merasakan. Semua sektor kehidupan, usaha, bisnis, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, pelayanan publik, sampai ibadah kepada Tuhan. Semua mengalami goncangan. Secara manusia pasti tidak menyenangkan. Tapi firman Tuhan katakan bergembiralah. Sulit buat kita untuk mengerti. Di masa sekarang bergembira. Tapi saya mau katakan bahwa inilah firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu tidak untuk dimengerti. Tapi firman Tuhan itu untuk dipercayai. Firman Tuhan itu untuk dilakukan. Firman Tuhan itu untuk dikerjakan. Karena itu saudara, kita akan periksa kenapa bergembira. Alkitab katakan bergembiralah. Kenapa harus bergembira? Jawabannya ada di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, ternyata di balik semua yang sedang terjadi hari-hari ini, Allah tetap pegang kendali atas semuanya. Allah tetap Allah yang bertanggung jawab atas semuanya. Di balik rencana, di balik kejadian seperti itu ada maksud Tuhan, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman semua orang percaya, termasuk gerejanya. Bagaimana hari-hari ini kita menyikapi situasi yang ada, bagaimana iman orang percaya di dalam Yesus menghadapi itu semua. Apa yang diuji? Kemurnian. Mengapa? Saya ingin sampaikan beberapa hal kenapa kemurnian itu perlu diuji. Yang pertama, karena kemurnian adalah sesuatu yang langka hari-hari ini. Kemurnian adalah jati diri yang terhilang. Orang sudah kehilangan kemurnian hatinya. Sehingga Paulus berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 22 dikatakan jagalah kemurnian dirimu. Mari kita periksa seberapa dalam, seberapa jauh, seberapa ada kemurnian itu dalam diri saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena seringkali yang kita lakukan sudah tidak murni lagi. Kita ibadah, kita melayani, kita memberi bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mengasihi sesama, tetapi semata-mata supaya dilihat orang, supaya orang tahu apa yang saudara dan saya kerjakan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, sampai di mana kemurnian iman kita. Karena kemurnian iman akan membuat hati saudara dan saya menjadi suci dan membuat saudara melihat Allah. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pure in heart, murni hati. Dan kemurnian adalah hukum yang tertinggi di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara belajar di perjanjian lama, maka Allah begitu murka ketika bangsa Israel melakukan kawin campur. Kawin dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu sangat membuat hatinya marah. Karena itu saudara, mari periksa, masih adakah kemurnian di dalam diri kita. Yang kedua, kenapa kemurnian itu penting? Karena kemurnian iman akan menentukan saudara dipakai untuk apa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21
Firman Tuhan berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kemurnian itu ada levelnya. Di luaran sana ada emas yang murni dan ada emas yang campuran. Kemurnian ada levelnya. Dan level itu yang akan menentukan posisi saudara dan saya nanti dipakai Tuhan menjadi apa dan seperti apa. Karena lewat renungan yang singkat ini, saya berdoa supaya jemaat G2G adalah emas yang murni, sehingga Tuhan pakai menjadi bejana yang memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah online yang boleh kami adakan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, tempat. Kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Termeteraikan dalam setiap loh hati yang mendengar, sehingga mereka dibangun kemurnian imannya. Mereka dibangun kemurnian hatinya Tuhan, untuk mereka boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Dan ketika mereka menjaga kemurnian hati, Tuhan berkenan atas hidup kami semua. Dan kami percaya pada saatnya nanti Tuhan akan tinggikan kami, Tuhan akan muliakan kami, Tuhan akan promosikan kami. Karena di dalam nama Yesus mampukan kami menjaga kemurnian, merawat kemurnian, membangun kemurnian, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya, berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah menyiapkan ibadah online ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bangsa negara kami Indonesia Tuhan berkati, beri kemampuan di dalam mengatasi situasi kondisi yang ada. Dan kami patahkan setiap penyebaran, penularan dari virus COVID-19 Corona di dalam nama Yesus. Kami patahkan dan kami hancurkan, sehingga virus ini tidak bergerak dan tidak kemana-mana lagi. Dalam nama Yesus, seluruh provinsi daerah Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa buat semua jemaat G2G. Tuhan jaga dan lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kembalikan kami pada jam doa ibadah bersama-sama. Kami angkat kedua tangan kami. Kami terima berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus.